Salam kekasih Tuhan, saya teringat akan masa kecil saya, masa SMA saya yang sering membantu orang tua saya. Kekasih Tuhan, kita hidup ini harus saling mengasihi. Kita semua harus saling mengasihi. Juga dalam segala pergumulan hidup kita, beban-beban hidup kita harus ingat hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Tiada jalan lain. Tuhan Yesus telah memilih kita, juga menetapkan kita menjadi anak-anaknya yang akan memberkati kita, yang akan senantiasa menjadi penolong kita. Kita dipilih bukan karena kita kuat atau lebih baik atau gagah dan lain sebagainya. Bukan karena kelebihan apapun yang kita miliki, tapi hanya oleh karena kasih karunia Kristus sehingga kita dipilih. Kita ditetapkan menjadi rekannya, kawan sekerja Allah, sebagai sahabat Kristus. Kita dipilih untuk dipakainya. Allah memilih kita karena kasih-Nya yang tak terhingga, yang begitu besar kepada kita. Bersyukurlah dan beruntunglah kita. Allah memiliki rencana dan maksud yang indah sehingga Dia memilih kita. Dia memilih kita supaya kita pergi, supaya kita hidup bersama sesama dan menghasilkan buah. Dan buah itu harus terus tetap sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16a. Jadi kekasih Tuhan, jangan sia-siakan kasih, panggilan, dan pemilihan Allah ini. Kita dipilih untuk pergi dan harus berbuah. Sekali lagi, harus berbuah dan buahmu itu tetap. Kekasih Tuhan, sahabat Kristus, mari kita sebagai orang yang beruntung, yang dipilihnya menjadi rekan kerjanya, kita yang sesungguhnya tidak layak menjadi dilayakkan, kita yang mungkin hancur, dicari Allah, dipilih Allah, dibentuk Allah, diperlengkapi Allah, dipakainya untuk memberitakan tentang cinta Allah kepada dunia, kepada semua manusia yang terus berlanjut bagi setiap orang yang mau percaya. Kita disuruh Kristus pergi dan berkarya dalam hidup kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, kita dipilih untuk hidup menjadi saluran berkat. Yang memberkati adalah Allah. Kita yang dipilih dengan kasih-Nya, dalam Allah memilih, tidak memandang rupa, siapa saja bisa dipilih Allah. Ingat, kita pergi bukan untuk menghakimi sesama, kita pergi bukan untuk tidak menghormati sesama, tetapi kita pergi untuk merangkul, memulihkan sesama. Ingat juga, kita pergi bukan untuk membunuh karakter sesama,
membunuh rezeki sesama, apalagi fisik. Tapi kita untuk mengasihi sesama. Perintah Tuhan yang utama kita harus saling mengasihi. Tapi mari kita pergi menyatakan kasih, menolong sesama, dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga karya pelayanan kita berbuah. Kalau karya pelayanan kita berbuah, itu dirasakan kepenak, dirasakan baik oleh sesama. Yang merasakan bukan hanya kita sendiri karena kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, tetapi juga sesama yang mestinya melihat kita hidupnya baik di dalam Tuhan. Karena segala perbuatan kita dilandasi oleh kasih Kristus. Karya pelayanan yang dilandasi pada kasih Kristus akan nyata dari buah yang dihasilkannya. Itulah buah Roh Kudus. Kita ingat semua Galatia 5 ayat 22-23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kekasih Tuhan, karya kita harus diuji dari buahnya. Dan buah yang baik itu, buah roh, harus berlangsung tetap. Dan buahmu itu tetap harus terus-menerus kita pelihara. Serta buah roh itu berlaku kepada semua orang. Bahkan kita ingat perintah Tuhan Yesus juga kepada musuh sekalipun. Ini hal yang tidak mudah karena kita harus mengasihi dengan buah-buah Roh Kudus kepada juga orang-orang yang tidak berhikmat Allah atau orang-orang yang memusuhi kita. Kekasih Tuhan, buah roh itu bukan hanya terbatas pada saat tempat orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang. Marilah kita pergi mewartakan keselamatan, cinta kasih dan anugerah Kristus dimanapun kita berada dalam keteladanan. Sekali lagi dalam keteladanan, sehingga kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita menghasilkan buah berkat bagi siapapun juga yang kita jumpai dan menjadi hanya Tuhan yang terpuji. Demikian kita renungkan bersama. Sekali lagi kita harus saling mengasihi. Dan dalam segala pergumulan kita, hanya Yesus Kristus yang menjadi jawaban. Tidak ada jalan lain. Mari Bapak Ibu, saya selalu berdoa supaya kita dimampukan untuk hidup senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Salam sehat, semangat, sukacita, sejahtera, sabar dan setia. Hari ini aktivitas saya mau bersih-bersih sekitar pastori gereja GKJ Gombong bersama istri. Bapak Ibu juga selamat beraktivitas. Saudara-saudari semua selamat beraktivitas. Apapun aktivitas yang diberikan Tuhan, kiranya dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang terpuji. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, mampukanlah kami untuk menjadi berkat, berbuah banyak di dalam pertolongan Roh Kudus. Sehingga kami bertanggung jawab atas hidup kami kepada Tuhan.
Sebab Tuhan manggil kami, mengutus kami harus menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Berkati Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kami. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk keluarga kami semua, keluarga besar kami, dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam Bapa yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin.